siang adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kakak ini mau tanya nih sama adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Oh, kalau kakak ini tanya gimana kabarnya hari ini, adik-adik boleh jawab dengan bilang, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Kita coba ya. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Nah, pintar adik-adik semuanya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik duduk dengan rapi, baca bawa Alkitabnya. Udah semuanya? Kita mau masuk ke saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Masa bunyi? Masa bunyi? Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak ini mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik boleh ya pakai gaya semuanya. Kita nyanyinya dengan semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Setiap kata girangkan tangan kita gini ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita lipat tangan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik untuk penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi ini. Tuhan perkenankan kami untuk beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan kiranya Engkau pelihara hati kami, supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam firman ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman ini, dan semua anak-anak dan semua keluarga yang mendengar dimanapun berada terberkati. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dari 1 Samuel, yaitu pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Amang bacakan untuk kita simak masing-masing. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini,
Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah mendengar cerita Samuel? Samuel itu adalah seorang nabi yang sangat setia dan taat. Ibunya bernama Hana, ya. Ayahnya bernama Elkana, ya. Ibunya sangat menginginkan sekali, merindukan waktu Samuel belum ada. Ibunya sangat merindukan sekali seorang anak, karena sudah lama tidak punya anak, dan dia tidak dapat mempunyai anak karena Hana mandul. Dia bersedih hati, sehingga dia pergi ke bait suci. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan anak. Benar, Tuhan menjawab doanya luar biasa. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan luar biasa terjadi. Doa Hana dikabulkan, didengarkan Tuhan. Maka mengandunglah Hana, lahirlah seorang anak, diberi nama Samuel. Samuel kecil dibawa ke bait suci. Itu sudah menjadi semacam nazar, ya, semacam janji daripada ibunya Hana. Jika nanti diberikan Tuhan anak kepadanya, maka akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka dibawalah Samuel ke bait suci. Di sana ada Nabi Elia, ya. Nabi Eli. Saat dibawa di sana, maka terlelaplah di bait suci itu si Samuel. Ada suara terdengar, Samuel, Samuel. Di sana sedang tertidur juga Nabi Eli. Maka dia pergi ke sana. Iya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Kata Samuel kecil. Oh, saya tidak memanggil kamu. Pergilah, kamu lagi tidur. Nah, pergi rebahan lagi. Ada lagi suara, Samuel, Samuel. Maka dia terbangun. Dikiranya yang memanggil itu tadi siapa? Nabi Eli. Maka pergilah dia mendatangi Nabi Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Oh, Nabi Eli berpikir, rupanya ini adalah suara Tuhan. Nah, katakanlah nanti kalau ada suara itu, katakanlah kepadanya, hambamu ini, ya Bapak, hambamu ini siap mendengar, ya. Makanya tertidur lagi, mulailah Nabi Eli, Samuel kecil. Ada lagi suara-suara itu datang lagi, Samuel, Samuel. Ya Bapak, berbicaralah kepada hambamu ini siap mendengar, hambamu ini sudah mendengar. Nah, seperti itulah Tuhan memanggil Nabi Elia. Nah, Elia kecil, mulai dari kecil diberikan kepada Tuhan untuk melayani. Nah, lantas si Nabi Samuel ini adalah yang sangat taat, sangat setia kepada Tuhan, sehingga dia dipercayakan Tuhan menjadi hakim dan pemimpin bagi bangsa Israel. Kenapa? Nah, kenapa kok Nabi Samuel disuruh jadi pemimpin? Karena bangsa Israel itu sudah tidak mau dengar Tuhan lagi. Kenapa? Karena sudah mengecewakan hati Tuhan. Bangsa Israel sudah menyembah berhala, patung-patung. Nah, Tuhan murka, ya, marah. Nah, umpamanya kalau ada anak kita nih minta sama orang tua, atau katakanlah disuruh belajar, nggak mau. Disuruh berdoa, dia nggak mau. Dia membangkang sama orang tua. Nah, begitu juga bangsa Israel. Dia tidak mau nurut kepada Tuhan, sehingga mengecewakan hati Tuhan karena menyembah
nabi atau Allah-Allah lain. Tuhan marah, dia nggak mau. Jadi sehingga Samuel diutus untuk memberitahukan kepada bangsa itu, kalau tidak nanti bangsa itu akan dihukum lagi seperti dulu dia dibuang ke Babel. Nah, Samuel dipilih Tuhan menjadi pelayannya, menjadi nabinya, yaitu untuk meneguhkan iman, kepercayaan daripada bangsa Israel. Nah, anak-anak, maksudnya apa? Kita sebagai anak-anak juga enggak boleh mendua hati kalau sama Tuhan, ya. Anak sekolah minggu percaya kepada Tuhan, dituntut kita selalu taat dan setia. Contohnya apa? Pagi hari kita bangun tidur, kita berdoa. Terus kalau kita mau makan, kita berdoa. Hari Minggu nggak boleh nggak bergereja, paling tidak kita mengikuti ibadah secara virtual. Itu juga bagian yang Tuhan sukai, inginkan. Jangan asik dengan main-main handphone, main gadget game, main internet, main TikTok. Menyenangkan hati Tuhan tidak. Kalau waktumu habis hanya untuk main game, tentu tidak menyenangkan. Habis waktumu, nanti lupa waktu, lupa untuk belajar, maka Tuhan juga tidak menyukainya. Sehingga Tuhan katakan, makanya harus bertobatlah. Ya, jangan sampai mendukakan hati Tuhan. Gak boleh anak-anak sekolah minggu harus mau turut perintah Tuhan, mau dengaran kepada Tuhan. Allah mau supaya anak sekolah minggu kembali kepada Tuhan. Nah, kalau orang tuanya nggak bergereja gimana? Ayo papa mama, ayo kita pergi ke gereja. Atau papa mama nggak pergi ke gereja, nah ingetin lagi papa mamanya ya, supaya pergi bergereja. Anak sekolah minggu juga dituntut supaya hidup disiplin, ya, berdoa yang disiplin, belajar disiplin, mendengarkan firman Tuhan secara disiplin, ya, itu baru anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Ya, ada banyak yang membuat kaki kita jauh daripada Tuhan. Ada yang tahu, contoh asik main handphone, nggak dikasih handphone marah, ngambek. Nggak boleh. Ada waktunya untuk bermain handphone, ada waktunya untuk bermain game. Semua kita harus waktunya harus atur, ya. Anak-anak yang cerdas yang disukai Tuhan harus pintar-pintar menggunakan waktu kita, ya. Demikianlah kita mencontoh tadi perbuatan Nabi Samuel tadi, mengingatkan bangsa Israel tadi, ya, supaya bangsa Israel tadi kembali kepada Tuhan. Ya, kalau enggak nanti mereka akan sehingga tadi di ayat 22 dikatakan, nah, sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, 22 ya, mau membacakan buat kita. Ayat 22 dikatakan, 22, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan. Jadi bermain gadget yang itu juga kesia-siaan kalau terlalu banyak. Kalau bermain game terlalu banyak, itu juga sesuatu kesia-siaan. Tuhan tidak inginkan itu. Menyembah berhala tadi atau percaya kepada roh-roh jahat, dukun. Nah, ada yang pinter membaca, menerawang, misalnya ahli-ahli yang bisa membaca perbintangan, udah boleh, ya. Nggak boleh percaya seperti itu, ya. Nggak boleh. Jadi kita harus percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu diminta supaya kita tetap mengingat kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak sekolah minggu semua kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kami sebagaimana Tuhan, supaya kami boleh setia taat kepadamu, dan kami tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami lebih lagi mengingat Engkau, memuji Engkau,
menaikkan puji-pujian dan hanya menyembah satu-satunya hanya kepadamu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati seluruh keluarga kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan berkati. Ampuni segala dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Fani Hutajulu di cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik di rumah sehat-sehat dan boleh tetap mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Adik-adik sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Kalau siap, boleh semuanya bilang siap, Kak. Semuanya sudah siap? Oke, karena adik-adiknya semua sudah siap, Kakak Fani mau cerita tentang satu tokoh di Perjanjian Lama namanya Bapak Samuel. Adik-adik ada yang tahu Samuel sebagai apa di Perjanjian Lama? Mungkin yang kelas 5-6 tahu? Ya, Bapak Samuel adalah hakim-hakim atau nabi yang dipercaya oleh Allah pada saat itu mengurapi Raja Israel. Adik-adik, pada satu waktu, Bapak Samuel sudah berumur, dia sudah tua, dan dia sudah mau menyelesaikan masa pelayanannya. Tapi bangsa Israel kehilangan sosok pemimpin, sehingga bangsa Israel meminta Bapak Samuel untuk berdoa kepada Allah dan meminta pemimpin atau raja. Padahal raja atas bangsa Israel adalah Allah sendiri. Kenapa ya bangsa Israel mendesak Samuel meminta seorang raja dan berdoa buat mereka? Kakak Fani punya video. Adik-adik boleh tonton videonya. Kemudian nanti kita lihat apa yang terjadi sama bangsa Israel ya adik-adik. Saksikan video berikut ini. 1 Samuel pasal 12. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera,
panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, dari video tadi adik-adik, kita melihat bahwa bangsa Israel ternyata masih menyembah berhala. Padahal sudah Tuhan Allah yang memimpin, tapi mereka masih menjadi bangsa yang nakal. Adik-adik pernah tidak berpikir untuk menyembah berhala atau menyembah Allah-Allah lain selain Tuhan? Atau mempercayakan dirinya sama hal-hal yang magic, yang gaib? Ada atau tidak? Tidak ya, tidak boleh ya. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya sama Tuhan Yesus, sama Tuhan Allah. Nah, tapi bangsa Israel di sini masih menyembah berhala adik-adik. Kemudian mereka terhasut oleh godaan-godaan. Kemudian Samuel berkata, bangsa Israel, kalian kan sudah dipimpin sama raja, maka kalian harus berserah penuh kepada raja tersebut dan tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi bangsa Israel akhirnya bilang sama Samuel, Samuel tolong sampaikan kepada Allah bahwa kami mengaku kalau kami berdosa. Bangsa Israel yang tahu akan kesalahan mereka pun mau mengakui kesalahannya. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau misalnya kita tahu kita salah, kita harus apa? Ya benar sekali, kita harus bertobat, kita harus mengakui kesalahan. Tidak perlu malu mengakui kesalahan ya adik-adik. Kemudian bangsa Israel juga mudah tergoda.
Nah, kita apalagi nih adik-adik, godaan kita yang sedang belajar di rumah menggunakan online. Godaannya bisa berupa game, bisa berupa misalnya main-main yang melewati batas waktu sampai kita lupa belajar. Itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus tetap belajar di rumah, harus mendengarkan papa dan mamanya, juga guru. Nah, kemudian bangsa Israel juga tidak berserah penuh kepada Tuhan Allah, tapi dia malah menyembah hal-hal yang tidak benar. Nah, itu juga tidak boleh adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus, selalu berdoa, selalu takut akan Tuhan, dan juga tidak boleh menjadikan gadget sebagai hal yang utama, tapi tetap mengingat bahwa hal yang utama dan terutama dalam hidup adik-adik adalah menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Bapak Samuel juga mengajarkan kepada kita untuk mau mendoakan orang lain. Bapak Samuel berdoa kepada bangsa Israel. Adik-adik di sini ada yang mau mendoakan orang lain? Ada yang mau mendoakan mama, papa, opung, atau teman-temannya mungkin? Iya, kita harus tetap saling mendoakan ya adik-adik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap saling mendoakan, misalnya ada teman kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, kita harus terus mendoakan keluarga kita. Kemudian Kak Fani juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap setia sama Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Misalnya adik-adik ada yang bergumul, aduh aku kesusahan nih belajar, tadinya udah tatap muka, sekarang jarak jauh lagi. Kita harus terus berdoa, kita harus terus menyerahkan kehidupan kita ya adik-adik sama Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tapi harus terus berserah kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah menyimak cerita hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kakak Mary akan membacakan Warta Sekolah Minggu 6 Maret 2022. Yang pertama, jumlah kehadiran anak sekolah minggu lalu tanggal 27 Februari di Zoom virtual sebanyak 103 anak. Yang kedua, untuk adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan. Untuk persembahannya dapat dikumpulkan di rekening Gereja HKBP Pasar Rebo. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa habis ibadah sekolah minggu ada Zoom virtual kegiatan kelas yang akan di-share di grup WhatsApp sekolah minggu. Yang keempat, bagi Amang Inang yang belum bergabung di grup WhatsApp sekolah minggu dapat menghubungi Kakak Rondang. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat, kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan untuk kami pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga dan orang tua kami. Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman atau orang tua kami Tuhan yang sekarang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau pulihkan kembali mereka Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas kembali di rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus juga berkati bangsa ini Tuhan, agar terhindar dari COVID-19 dan kami bisa beraktivitas kembali di luar rumah serta bisa pergi ke gereja untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Presiden beserta jajarannya, Amang Pendeta, Inang Pendeta, Sintua, dan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki. Berkati juga pelayanan mereka Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari mara bahaya Tuhan, maafkanlah segala dosa-dosa kami yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu buah pujian, bukan sembarang pekerja. Sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri semua. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita,
dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih anak-anak semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.